Kembali di Just Alvin, masih tentang cinta. Kalau tadi kita bicara tentang cinta dua pasangan yang dipertemukan dan kemudian akan berendapnya nanti pada bulan Januari nanti dalam sebuah pernikahan. Kali ini kita akan ketemu dengan sahabat Just Alvin yang lagunya romantis dan temanya tentang cinta. Rio Febrian di Just Alvin. Yo, yes. Welcome back. Yo, yo, asik, keren. Love is. Jadi kemarin ya, iya. minggu lalu ya. Minggu lalu. Silakan duduk. Gayanya Rio tuh makin hari makin muda aja ini. Ngikutin Mas Alvin. Iya gitu ya. Oke, akhirnya nih konser 15 tahun berkarya. Ya, 15 tahun ada di industri musik Indonesia. Nah, dan ini dibikin seru dan kawan-kawan lama diajak lagi. Yang bikin seru itu Mas, karena yang bantuin tuh sahabat-sahabat semua gitu loh. Dia. Jadi gue bawa teman-teman band gue yang emang udah ngiringin gue selama belasan tahun itu. Terus yang bintang tamunya juga teman-teman juga yang ngasih warna di album gue. Terus temen nongkrong juga ada Glenn. Glenn tuh bagian dari surprise kan. Jadi semua penonton di situ nggak tahu. Ada Mas Yofi, ada Andi Rianto. Jadi apa ya, berasa aja kalau malam itu tuh semuanya ya seru gitu. Saya melihatnya kayak konser temen semua gitu gabung gitu. Iya, temen semua. Terus kayak reunion gitu. Udah lama juga nggak ketemu Glenn kan. Udah lama nggak ketemu Glenn, terus kita latihan, kita ketemu banyak ide-ide gitu kan, banyak ide. Terus ya pada akhirnya ketemu lagi, kita bawain lagu yang pertama kali gue duet sama dia itu di tahun 2000 di album pertama. 15 tahun yang lalu. Jadi dinyanyiin lah malam itu. Jadi lagu itu pecah. Selesai udah. Selesai. Pecah langsung. Pecah. Tapi ini sebagai konser untuk apa ya? Untuk kasih apresiasi buat masyarakat yang jadi fansnya Rio. Kemudian sebenarnya itu apa ya? Salah satu bentuk apresiasi gue. Nah ini nih. Mas Yofi, Andi Rianto, Audi, asik banget. Rio Sidik. Kebayang itu kayaknya. Keren banget. Itu apa ya, salah satu bentuk apresiasi gue selama ini kan, saya 15 tahun gitu kan, tanpa dukungan pendengar musik, gue juga pasti gue gak akan bertahan sampai sekarang gitu. Dan bagian dari musik itu sendiri adalah ya mereka, penonton. Dan konsisten di genre yang sama. Exactly. Ya. Pop. Iya, itu dia makanya kan gak mudah kan, ada yang mesti kemana dulu. Iya benar. Gak mudah untuk stay di situ, sama kayak gini loh. Kan setiap pertanyaannya pasti, Rio kenapa sih nyanyi lagu melo mulu, ballad, apa nggak pernah coba yang lain, nggak coba yang lain. Aku bilang kalau emang mau nemuin sesuatu yang berbeda, pasti ada juga penyanyi yang nyanyiin yang berbeda. Ya pada saat ini gue bisa nyanyiin lagu ini karena suara karakter cocok sama lagu-lagu tersebut kan. Rio dan banget. memang udah, gue mau bikin apa juga, aransemen apa di atas panggung kemarin, dijingkrak-jingkrakan juga banyak. Tapi memang orang nunggu bagian itu gitu. Memang itu yang ditunggu, nunggu bukan bagian yang itu. lain, gitu. Kapan bukan untukku dinyanyiin nih, kapan kita bakal berteriak nangis-nangis gitu. Ada ininya ya, ada masing-masing lagu ada ceritanya kan. Ada ceritanya. Buat buat pendengar, fans pendengarnya juga. Kalau nggak salah ini kan tahun lalu kan sebetulnya udah ada ide tercetus udah ada 2014 kan. Omongan itu 2014, tapi pada akhirnya Februari ini baru mulai bikin udah mulai bikin konsep. Terus ketemu sama beberapa promotor gitu kan, pada akhirnya promotor yang nyangkutnya Raja Wali Indonesia Communication gitu. Terus dibalut sama direkturnya tuh Mas Agus Nur. Jadi ya untung nggak pakai moge masuknya ya. Udah nggak pernah naik. Secara suka zaman dulu Kak, suka moge atau main boxing dia nggak apa-ngapain gitu kan, tiba-tiba kan atau lagi lari gitu kan. Lari aja kali. Tiba-tiba ada ituin, siapa tahu tiba-tiba konsepnya ada gitu. Ada nggak ya? Nggak ada gitu. Yo, apa bedanya Rio Febrian yang sekarang dengan 15 tahun udah berkarya? Sekarang ini sampai sekarang ini proses dan itu adalah pembelajaran yang sangat berharga buat aku ya. Dari awal masuk ke industri musik Indonesia nggak tahu apa-apa, terus berusaha untuk bisa memproduseri album sendiri dengan segala keegoan pada saat itu gitu. Wah, gue pengennya album tuh kayak begini, mesti kelihatan gimana. Akhirnya itu belajar dan di awal kan semua pasti begitu. Pasti begitu Mas. Apalagi ketemu orang-orang baru gitu kan. Terus album pertama aku masih diempanin ya istilahnya. Jadi
lo nyanyiin lagu ini, album kedua muncul egonya gitu bahwa wah gue kalau bikin album musiknya begini nih, idealisme seperti ini. Tapi begitu bersyukur banget dikasih proses yang panjang, terus dikasih sesuatu yang naik turunnya tuh dahsyat banget sih. Gitu maksudnya begitu dapat flop yang emang benar-benar lo mesti bertahan untuk bisa bikin sesuatu gitu. Dan bikin konser ini juga bukan sesuatu yang gampang banget gitu. Untuk sampai ke sini tuh melalui proses yang sangat panjang gitu. Jadi saya adalah salah satu orang yang sangat bersyukur karena pembelajaran yang dikasih dengan proses yang sangat panjang itu bagus banget prosesnya. Proses ini yang bikin bisa Aduh, udah deh. Mungkin nggak banyak orang dapat proses yang sebegitu ininya gitu. Tapi pada saat balik lagi ke musiknya itu sendiri, gue tetap bahagia. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Jadi ketemu Tetap teman-teman. jadi kesayangan. Ini katanya apa namanya label? Ups. Kita break dulu, kita kembali saat lagi. Hanya di Jazz Alvin. Berdua untuk selamanya, berjanji sehidup semati.